Nama saya Rifli Isran Libir Ledang dari kelas E semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memberikan materi tentang analisis kebutuhan. Pengertian analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan, serta menentukan prioritas kebutuhan tokoh seperti Anderson, Kaufman, dan English, Harjodipuro, dan Briggs menekankan pentingnya analisis kebutuhan sebagai dasar perubahan yang logis dan terarah. Peranannya digunakan sebagai alat konstruktif untuk melakukan perubahan yang rasional dan fungsional. Langkah-langkah yaitu pertama, analisis objektif. Analisis kebutuhan secara objektif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi lingkup tujuan. Kedua, menentukan indikator dan cara pengukuran. Ketiga, menyusun kriteria. Keempat, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Yang kedua, analisis subjektif. Analisis kebutuhan secara subjektif dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi tujuan. Kedua, menentukan pilihan kriteria atau penyusun kriteria. Yang ketiga, menyusun skala bertingkat. Dan yang keempat, jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan skala prioritas kebutuhan. B. Penjadwalan. Kegiatan evaluasi diharapkan sesuai dalam waktu yang diberikan. Jika evaluasi tidak selesai dalam waktu yang dialokasikan, tambahan biaya tidak disediakan kecuali jika dibuat ketentuan khusus untuk itu. Untuk menepati jadwal itulah, maka evaluator harus memutuskan kapan setiap tahapan kegiatan evaluasi akan dilakukan. Urutkan kegiatan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Evaluasi harus diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati. Tujuannya untuk mengatur waktu, urutan kegiatan, dan tanggung jawab setiap tahapan evaluasi. Jadwal yang dibuat atas kesepakatan antara evaluator dan sponsor. Prinsip utama, efektivitas lebih penting daripada efisiensi. Sasaran harus tercapai walaupun memakan waktu lebih lama. C. Penugasan dan monitoring. Merencanakan dan mengelolakan evaluasi berarti juga melakukan aktivitas pengawasan atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dikumpulkan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang timbul. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, melalui dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan penemuan informasi dengan staf. Penting untuk mengatur siapa melakukan apa, bagaimana, dan dalam jangka waktu berapa lama. Ada dua kelompok tenaga evaluator, yaitu evaluator penanggung jawab utama oleh tenaga penunjang, pembantu, pelaksanaan teknis. Monitoring dilakukan untuk memantau efisiensi pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah yang muncul selama evaluasi. D. Pembiayaan. Masalah pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi hendak dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlukan. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen gaji, konsultan, perjalanan, dan lamsum.
Pencetakan dan pengiriman rapat dan pertemuan pengelolaan data, alat, bahan, dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Dalam hal ini, evaluator harus dapat mengelola biaya yang dialokasikan atau yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun dalam kontrak dimungkinkan adanya perubahan, biaya evaluasi meliputi: pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk biaya langsung ini terdiri atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. 2. Biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. Evaluator wajib mengelola dana sesuai kontrak, dan revisi biaya hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa. Proposal evaluasi program. Pengertian proposal adalah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan evaluasi program. 2. Penyusun dapat disusun oleh evaluator internal, eksternal, atau gabungan keduanya. 3. Format umum. Menurut Arikunto dan Jabar, judul kegiatan dijelaskan, objek dan lokasi, rasional, alasan dan urgensi evaluasi. Tujuan mencakup dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Pertanyaan evaluasi diturunkan dari tujuan, biasanya merupakan dampak, implementasi, konteks, atau kebutuhan. Metodologi menjelaskan objek, sumber data, metode, instrumen, dan teknik analisis, prosedur kerja, dan langkah-langkah. Menjelaskan tahapan dan estimasi waktu kegiatan. 4. Langkah-langkah perencanaan evaluasi. Menurut Guba dan Lincoln, membuat kontrak dengan sponsor atau klien yang membutuhkan evaluasi. 2. Pengorganisasian, memilih dan melatih tim evaluator, menyusun rencana awal, penyusunan kebutuhan logistik, mengidentifikasi faktor-faktor sosial, politis setempat yang mungkin berpengaruh. 3. Mengidentifikasi penggunaan dan pihak terkait, mengidentifikasi perantara penggunaan, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, memilih strategi yang akan digunakan, memperhitungkan dan kegagalan dan sanksi bila gagal. 4. Pengembangkan kerjasama, merancangkan siklus hermeneutik, menyusun siklus, membangun kerjasama, mencetak kredibilitas pelaksanaan, memperluas kerjasama. 5. Penggunaan dan sponsor berdasarkan informasi baru, penyempurnaan siklus menggunakan informasi dokumen, melaksanakan wawancara dan observasi, kajian teratur. 6. Menyaring keluhan-keluhan, kepedulian dan isu-isu, mengidentifikasi keluhan-keluhan, kepentingan isu-isu, memecahkan melalui konsensus dan pembuatan catatan-catatan samping. 7. Memberikan prioritas pada butir-butir yang belum dipecahkan, proses penentuan prioritas secara partisipasi, menyusun butir-butir prioritas. 8. Mengumpulkan informasi dan melengkapinya, pengumpulan informasi, melatih penggunaannya melalui menggunakan siklus hermeneutik. Lebih lanjut, mengumpulkan informasi yang ada menggunakan instrumen. 9. Menyiapkan agenda untuk negosiasi. 10. Melakukan negosiasi, memilih siklus yang tepat.
11 menyusun laporan, 12 pengulangan, 12 pengulangan. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.